Setelah 4 tahun menghilang dari radar sepak bola, Ole Gunnar Solskjaer kembali seperti superhero yang terlambat datang ke pesta. Tapi kali ini dia nggak datang ke Premier League, melainkan dia mendarat di Turki. Setelah lama menganggur, Ole Gunnar Solskjaer akhirnya kembali melatih klub Eropa, yakni Besiktas pada Jumat 17 Januari 2025 lalu. Pelatih asal Norwegia tersebut menggantikan posisi Giovanni van Bronckhorst. Misi Solskjaer cukup susah, karena Besiktas tengah berada dalam tren buruk di bawah asuhan van Bronckhorst. Namun debut manis ditorehkan oleh mantan pelatih Manchester United ini. Sebelum kita ulas lebih dalam lagi, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sport Station. Ole kembali melatih sepak bola setelah dipecat dari kursi kepelatihan Setan Merah pada November 2021 lalu. Ole langsung meraih kemenangan di pertandingan pertamanya saat menjamu Atletico Bilbao dalam lanjutan babak penyisihan Liga Eropa 2024-2025. Bermain di Besiktas Stadium, Ole sukses mengantarkan timnya menang telak dengan skor 4-1. Athletic Bilbao yang belum pernah kalah dalam 6 pertandingan di Liga Eropa dibuat terpongkeng lewat kemenangan fantastis ini. Di bawah kendali Solskjaer, Besiktas tampil gemilang dengan Ciro Immobile sebagai ujung tombak. Meski begitu, Milot Rasinka yang keluar sebagai benteng kemenangan lewat 2 gol yang diceploskannya ke gawang lawan. 2 gol Besiktas lainnya masing-masing dicetak oleh Rafa Silva dan Joao Mario. Sementara 1 gol hiburan tim tamu disarangkan oleh Unai Gomez. Hasil positif ini membuka asa Besiktas untuk lolos ke fase knockout Liga Eropa musim ini. Klub asal Turki tersebut berada di peringkat ke-18 klasemen dengan raihan 9 poin. Ini merupakan babak baru bagi Solskjaer yang sudah cukup lama menganggur usai dipecat dari Manchester United. Pelatih asal Norwegia itu sempat menganggur 4 tahun sebelum akhirnya memimpin Besiktas. Bersama Besiktas, Ole Gunnar Solskjaer telah ditunjuk sebagai pelatih baru dengan kontrak berdurasi 1,5 tahun yang mencakup sisa musim ini dan 1 tambahan musim. Menurut laporan, Ole akan menerima gaji sebesar 18.000 euro hingga akhir musim ini dan 1,6 juta euro untuk musim berikutnya. Ole Gunnar Solskjaer memiliki rekam jejak sebagai pelatih dengan sejumlah prestasi yang mencerminkan potensinya. Ia sempat melatih Molde FC di tahun 2010 hingga 2014 dan 2015 sampai 2018. Ia berhasil membawa klub meraih gelar Eliteserien atau Liga Norwegia 2 kali berturut-turut pada tahun 2011 dan 2012. Gelar ini termasuk gelar liga pertama dalam sejarah klub. Ketika melatih Manchester United pada tahun 2018 hingga 2021, Solskjaer berhasil membawa tim finish sebagai runner-up Liga Inggris pada musim 2020-2021 dan mencatat final Liga Euro pada tahun yang sama, meskipun akhirnya kalah dari Villarreal melalui adu penalti. Di bawah kepemimpinannya, Manchester United juga mencetakkan rekor tak terkalahkan dalam laga tandang selama 1 musim penuh di Liga Inggris. Selain prestasi di lapangan, ia juga dikenal karena berhasil merekrut pemain kunci seperti Bruno Fernandes, Lord Harry Maguire, dan Edinson Cavani. Sekaligus mengembalikan semangat ke identitas permainan menyerang khas mereka. Namun, tidak semua perjalanan karirnya mulus. Ketika melatih Cardiff City pada tahun 2014, ia gagal menyelamatkan klub dari degradasi dan akhirnya dipecat. Meskipun begitu, pengalaman tersebut memberikan pelajaran berharga bagi karir di kepelatihannya. Kesuksesan terbesar Ole dicapai saat melatih Molde FC. Sementara di Manchester United, ia berhasil memberikan stabilitas dan membangun kembali pondasi klub setelah periode sulit pasca Sir Alex Ferguson. Dengan pengalaman ini, Solskjaer kini menghadapi tantangan baru bersama Besiktas untuk membuktikan kembali kemampuannya di level kompetisi internasional. Di bawah arahan Solskjaer, Besiktas diprediksi akan semakin kuat apalagi mereka memiliki sederet pemain yang pernah merumput di Liga Inggris. Yang pertama ada Alex Chamberlain. Ex pemain Arsenal dan Liverpool itu
menjadi salah satu pemain paling mentereng di klub dengan kontribusi 4 gol dan 1 assist dalam 30 penampilan sejauh ini. Setelah meninggalkan Anfield di tahun 2023, gelandang 31 tahun itu bergabung dengan Besiktas secara gratis dan bertahan hingga saat ini. Selama berkiprah di Premier League, pemain lulusan Akademi Southampton ini mengoleksi 235 penampilan, mencatatkan 20 gol dan 24 assist. Selain Alex Chamberlain, Gabriel Paulista menjadi salah satu mantan pemain Arsenal lain yang ada di skuad Besiktas tahun ini. Bek tengah asal Brazil ini membela The Gunners pada periode 2015 hingga 2017. Selama 2 musim itu, ia mencatatkan 46 penampilan. Setelah itu, Paulista bergabung dengan Valencia pada Januari 2024. Ia pindah ke klub Spanyol lain yaitu Atletico Madrid. Pemain yang saat ini berusia 34 tahun itu akhirnya direkrut oleh Besiktas pada awal musim 2024-2025. Berikutnya ada Arthur Masuaku, seorang bek kiri yang bergabung dengan Besiktas sejak 2022. Pada awal musim 2022-2023, ia dipinjam dari West Ham United, lalu Besiktas merekrutnya secara permanen 1 musim kemudian. Pemain kelahiran Prancis ini terbilang cukup berpengalaman di Premier League. Ia mulai bermain bersama West Ham pada tahun 2016. Masuaku yang kini berusia 31 tahun, mencatatkan 25 penampilan dengan mencetak 1 gol untuk Besiktas musim ini. Pemain keempat, ada Gedson Fernandes yang pernah bermain di Liga Inggris. Bersama Tottenham Hotspur pada Januari 2020 hingga Januari 2021, saat itu gelandang asal Portugal ini dipinjam dari Benfica. Namun, selama bermain di Liga Inggris, Fernandes hanya mencatatkan 7 penampilan tanpa sumbangan gol maupun assist. Di musim ini, Fernandes telah mencatat 27 penampilan dengan mencetak 8 gol di semua ajang. Pemain andalan Besiktas lainnya adalah bomber ganas asal Italia, yaitu Ciro Immobile. Ciro bergabung dengan Besiktas pada Juli 2024 dan langsung memberikan dampak yang sangat besar dalam skuad. Hingga 18 Januari 2025, Immobile telah mencetak 10 gol dalam 16 pertandingan di Super League. Kehadirannya tidak hanya memperkuat lini serang Besiktas, tetapi juga menjadikannya salah satu pemain kunci dalam upaya klub bersaing di level domestik maupun Eropa. Selain itu, saat ini Besiktas dikabarkan juga sedang mengincar 2 pemain Manchester United. Namun ketika ditanya tentang kemungkinan Besiktas mendatangkan Rashford atau Casemiro, Ole menegaskan bahwa dirinya belum berbicara dengan kedua pemain tersebut. Namun, ia tidak menyebutkan apakah target transfer tersebut berasal dari Premier League. Di Liga Turki, saat ini Besiktas masih tercecer di posisi ke-6 klasemen sementara dengan raihan 32 poin, atau tertinggal 22 poin dari Galatasaray yang ada di puncak klasemen sementara ini.